Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SPD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dari manakah akar kejahatan itu? Saudara-saudari terkasih, hari ini sabda Tuhan saya kemas refleksinya dalam pertanyaan sederhana. Dari manakah akar kejahatan itu? Hal ini sebenarnya diambil dari benang merah kedua bacaan suci hari ini dari kitab Baruk dan Injil Lukas. Sebagaimana Baruk berseru kepada Allah bahwa keadilan itu hanya ada pada Tuhan. Baruk rupanya merefleksikan perjalanan hidup bangsa Israel, bahwa sepanjang sejarah bangsa itu Allah ternyata tetap menunjukkan keadilannya bagi mereka. Dan berbagai macam musibah yang terjadi pada bangsa Israel disadari Baruk sebagai kejahatan dari manusia, bukan kutukan dari Tuhan. Bahwa berkali-kali Allah menyelamatkan bangsa itu dan mau menuntun mereka ke tanah terjanji yang berlimpah susu dan madu. Tetapi bangsa itu tetap menolak, bahkan menjauh dari Allah, Sang Penyelamat, Allah Israel, dan bahkan menciptakan Allah-Allah sendiri, dewa-dewi yang disembah oleh bangsa itu. Secara sederhana, Baruk mau menunjukkan bahwa ternyata kejahatan-kejahatan yang terjadi pada bangsa itu dan juga pada umat manusia itu karena orang memunggungi Tuhan atau membelakangi Allah. Logika sederhananya adalah bahwa kalau orang beriman, orang kenal Tuhan, mestinya ia berbuat baik, ia tahu berlaku adil. Karena Allah tidak pernah mengajarkan orang tindakan kejahatan apapun. Tetapi yang dikehendaki Allah supaya dipatuhi dan ditaati adalah berlaku adil dan juga melakukan karya-karya karitatif dalam hidup. Dalam bacaan Injil, Yesus mengecam 3 kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Karena apa? Hal yang sama seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, bahwa karena Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, kepada mereka sudah diwartakan tentang Allah, tetapi mereka tetap memunggungi Allah dan tidak peduli akan kata-kata Allah. Saudara-saudari terkasih, menurut Yesus, kota-kota ini akan lebih besar tanggungannya daripada Tirus dan Sidon, karena Tirus dan Sidon mendengarkan kata-kata Allah kemudian bertobat, sedangkan Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, mereka adalah orang-orang atau kota yang tegar tengkuk terhadap Allah. Saudara-saudari terkasih, di sini jelas bagi kita bahwa jika dipertanyakan dari mana akar kejahatan itu datang dari orang memunggungi Allah. Orang tidak mau taat kepada Allah. Orang tidak mau mendengarkan Allah. Maka seluruh hidup, hati dan akal budinya dikuasai oleh kuasa-kuasa kejahatan
Sehingga manusia walaupun menyebut diri beriman, ia tidak sungkan-sungkan untuk berlaku tidak adil, untuk menahan upah orang, atau untuk masa bodoh terhadap kesulitan orang lain. Walaupun menyebut diri beriman, tetapi memunggungi Allah, maka kejahatan akan berbalik dan menguasai hati dan akal budi manusia. Oleh karena itu, saudara-saudariku terkasih, jika kita sudah tahu bahwa kejahatan itu timbul dari memberontaknya kita terhadap Allah dan tidak mau mendengarkan Dia, maka inilah saatnya untuk kita kembali merefleksikan perjalanan hidup iman kita. Apakah kita beriman kemudian mendengarkan kata-kata Allah, takut berbuat jahat, takut melakukan hal-hal yang tidak adil, atau bahkan itu adalah hal yang biasa yang kita lakukan di dalam hidup. Mari kita merefleksikan hal tersebut. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk sabda-Mu hari ini. Terima kasih, semoga Engkau menguatkan kami untuk menjalankan dan mengamalkannya di dalam hidup kami. Berkatilah hidup kami hari ini, dan juga berkatilah semua orang yang sangat membutuhkan pertolongan-Mu, terutama mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.